Para ikhwan rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, sahabat Abi Hurairah mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau yang ada di Quran itu namanya apa? Firman Allah yang jali, ya, yang nyata dan tidak bisa kita pungkiri 100%. Kalau kita ingkar dengan satu ayat dalam Al-Quran, kita kafir. Demikian juga ada yang harus kita yakini dari hadis Nabi yang sahih, dan dari hadis Nabi itu ada yang namanya hadis qudsi. Nabi yang menyampaikan dan itu tidak ada dalam Al-Quran, akan tetapi Nabi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya. Apa bunyi hadis qudsi tersebut? Allah menyatakan inni inda dhanni abdi bi. Ya. Aku, kata Allah, ya, atau ana inda dhanni abdi bi. Saya atau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi bagaimana kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberi yang terbaik. Ya, termasuk diantaranya ini, hati-hati ketika ikhwan dapat mimpi. Ketika dalam mimpi tersebut, menurut penilaian hati ikhwan, bangun tidur terasa, wah kok mimpi ini jelek, ya kan? Kok mimpi ini baik? Sehingga mimpi yang seperti itu, mau mimpi jelek, mau mimpi baik, jangan disampaikan kepada orang yang tidak ngerti mimpi. Termasuk juga kita jangan memvonis. Ketika kita mengatakan ini jelek, maka yang jelek itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita merasa bahwa itu mimpi pertanda yang tidak baik, maka begitu bangun dari mimpi, ya, kita beristighfar, kan, kemudian meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, meludah 3 kali ke sebelah kiri dan mengubah posisi tidur. Kalau miring kanan, ubah ke miring kiri. Nah, jadi kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terhindar dari kejelekan-kejelekan dari makhluk dan semuanya. Kita mohon yang terbaik. Sebaliknya, kalau kita sadar mimpi itu mimpi yang baik, jangan sembarang ceritakan kepada teman. Kenapa? Iya. Kalau tidak ngerti tentang takbir mimpi, kemudian teman tersebut, wah itu walaupun mimpi baik, ditakwilkan dengan yang tidak baik, nanti tidak baik yang terjadi walaupun mimpinya baik. Itu. Maka hati-hati. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, demikian juga dalam kehidupan ini bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung kepada prasangka hamba kepadaku. Kemudian fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hamba tersebut berzikir atau mengingat Allah dalam jiwa, dalam hatinya, ya. Jadi walaupun berjalan kemana-mana yang diingat Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu mengingat Allah, selalu berzikir, maka dzakartuhu fi nafsi,
Allah pun akan mengingat kita dengan dalam dirinya. Ini urusan Allah, jangan kita nafsir-nafsirkan ya, karena kita dengan Allah berbeda. Kemudian wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairum minhu. Jika yang bersangkutan ya, jika yang bersangkutan itu mengingat Allah ya, dalam kondisi keramaian, maka Allah pun juga mengingatnya dalam kondisi keramaian tersebut dengan ingatan yang jauh lebih baik. Wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau yang bersangkutan itu mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah bisibrin dengan satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Wa in taqarrabtu ilaihi dzira'an, kalau dia wa in taqarraba ilayya dzira'an, ketika hamba tersebut mendekat kepada Allah dengan satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, Allah mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamsi, kalau hamba tersebut berjalan mendatangi Allah, artinya berjalan mendatangi rahmat Allah, berjalan menjemput rahmat Allah, atau itu harwalatan, maka aku akan menyambutnya, mendatanginya dengan cara berlari. Maksud dari hadis ini, Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah jauh berbuat lebih baik daripada perbuatan kita. Tinggal hati kita kepada Allah mempunyai dzan yang baik atau tidak. Oleh karena itu selalu saya katakan, ayo belajar husnudzan kepada Allah. Termasuk juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbersit di hati kita dengan doa yang detail, dengan perasaan. Kalau tidak detail, Tuhan tidak ngerti dengan maksud kita. Nah, itu bodoh-bodohnya manusia. Kenapa? Allah Maha mengetahui, dan Maha mengetahui jangan diberi. Maha mengetahui sebelum berdoa Allah sudah tahu dengan keinginan kita. Coba saya tanya, ada yang ingin miskin? Ada ingin kaya semua. Iya kan? Jadi walaupun kita punya utang, memangnya Allah tidak tahu kalau kita punya utang? Tahu. Itu ingin jodoh, tahu kalau pengen. Allah yang ngasih nafsu, iya kan? Ini kalau meraan, kalau tidak disampaikan keluh kesahnya, seakan-akan Tuhan tidak tahu. Lah, ini adab yang jelek kepada Allah, prasangka jelek kepada Allah. Lah, kalau kita sudah punya prasangka baik kepada Allah, pertama Allah Maha tahu. Jadi berada di depan yang Maha tahu, jangan memberi, lebih baik diam.